الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan ta'liq atau komentar Syekh Al-Walid hafizahullah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-14 tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, yaitu qala Imam Ahmad wal imanu birru'yati yaumal qiyamah kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi as-sihah. Kata Imam Ahmad, termasuk prinsip Ahlussunnah adalah beriman dengan adanya ar-ru'yah, yaitu melihatnya kaum muslimin, kaum mukminin kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yaitu tepatnya di surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, yaitu keyakinan bahwasannya orang-orang beriman melihat Allah, melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini, kalau kita sebutkan Allah punya wajah, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tetaplah wajah Rabbmu, maka tidak boleh kita menyamakannya dengan wajah makhluknya. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah punya wajah namun tidak sama dengan wajah makhluknya. Dan termasuk kenikmatan yang paling besar pada hari kiamat di surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis dari Nabi SAW dan juga sabda beliau yang dikatakan oleh para ulama, hadis-hadis tentang melihatnya kaum mukminin wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak itu derajatnya mutawatir. Artinya banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Bahkan dikatakan lebih dari 20 orang sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang melihatnya kaum mukminin wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sekarang kita akan bacakan dalil-dalilnya. Li adillatin katsiratin. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan prinsip yang satu ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, bagi mereka al-husna. Mereka mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan di sini? Yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahan itu? Tambahan itu adalah melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Hal ini juga sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surat Qaf ayat 35, Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan bagi mereka penghuni surga itu apa yang mereka kehendaki. Mereka mendapatkan kenikmatan, ingin sesuatu langsung datang sesuatu itu di surga. Dan waladaina mazid, dan kami masih punya tambahan kenikmatan untuk mereka penghuni surga. Kenikmatan tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah al-mazkurata fil ayah
bi annaha ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamati. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan sendiri apa arti az-ziyadah itu. Tambahan itu dalam ayat. Bahwasanya tambahan itu artinya ru'yatul mu'minin. Kaum mukminin melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kama fi hadis Suhaib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Qala, Nabi mengatakan, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah mengatakan kepada penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian, wahai penghuni surga, ingin mendapatkan tambahan? Fayaqulun, mereka penghuni surga menyatakan, "Alam tubayyit wujuhana?" Bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami berseri-seri? "Alam tudkhilna jannata?" Bukankah engkau ya Allah memasukkan kami ke dalam surga? "Wa tunjina minan nar?" Dan bukankah engkau ya Allah menyelamatkan kami dari api neraka? Qala, Nabi mengatakan, fayukshaful hijab, disingkaplah hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Kata Nabi SAW, tidaklah penghuni surga diberi suatu kenikmatan yang paling mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang mana di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di surga akan berbicara dengan penghuni surga. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah punya sifat al-kalam. Allah bisa berbicara. Yang mana sekali lagi dalam masalah asma dan sifat, kita menetapkan apa adanya dalam Al-Quran. Allah punya sifat wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Allah bisa berbicara, kita tetapkan Allah bisa berbicara. Karena inilah yang disebut dengan iman bil ghaib. Tanpa kita samakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Allah punya sifat kalam, berbicara. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk, berbicaranya manusia. Sebagian orang mereka menafikan, mengingkari adanya sifat kalam dengan dalil kalau Allah berbicara nanti sama dengan makhluknya. Maka kita katakan tidak harus namanya berbicara itu sama sifatnya. Tidak harus namanya berbicara itu punya mulut, punya lidah dan lain sebagainya. Apa buktinya? Allah berfirman tentang tangan-tangan manusia pada hari kiamat kala akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan bicara kepada kami. Apakah mengharuskan tangan itu punya mulut, punya lidah seperti manusia pada waktu di dunia? Tidak. Maka tidak bisa disamakan. Kalau Allah bisa bicara artinya sama dengan kita, punya mulut, punya lidah, tidak harus. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ya serupa dengan makhluknya. Cukup bagi kita mengatakan Allah berbicara, adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul. Beriman atau makna dari para istiwa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy itu sudah diketahui maknanya, bersemayam tinggi Allah di atas langit. Adapun bagaimana Allah bersemayam tidak kita ketahui, majhul. Demikian juga dengan bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, majhul, tidak ada yang mengetahuinya. Maka kita katakan cukup kita beriman dengan apa yang sudah ada dalam Al-Quran tanpa kita selewengkan maknanya. Demikian juga ada sebagian orang mengatakan al-kalam, Allah punya sifat kalam, cuma kata mereka tidak secara hakiki. Sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah menyebutkan ada 7 sifat atau 20 sifat 20. Ini tidak benar, karena menyempitkan sifat hanya 20 tidaklah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sifat Allah tidak terbatas, sifat Allah tidak terhitung. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW atau doa beliau, Nabi SAW mengatakan,
Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu adam min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan menyebut semua namamu yang kau miliki, yang kau ajarkan kepada makhlukmu, yang kau turunkan kepada kitab yang telah kau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, dan yang kau simpan di ilmu ghaibmu. Nama Allah yang disimpan dalam ilmu ghaib tidak bisa kita ketahui. Dan kaidah para ulama, setiap nama pasti punya sifat. Kalau namanya saja tidak terbatas dengan bilangan, apalagi sifatnya. Jadi nggak boleh menyempitkan sifat hanya dengan 27 atau 100 atau 99, tidak boleh. Karena Allah jangan menyempitkan dengan bilangan tersebut. Dari mana kita bisa menyempitkannya? Jadi tidak benar kalau ada orang yang menyempitkan sifat 20, siapapun orangnya, entah dia seorang ulama, seorang apa saja, kalau menyelisih Al-Quran, kita pilih Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika mereka mengatakan Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat berbicara. Cuma kata mereka, berbicaranya Allah itu bukan dengan suara. Namun Allah ingin berbicara, cuma sudah dipahami oleh Jibril alaihissalam. Yaitu dikatakan al-qa'im binafsi, al-kalam wal qa'im binafsi, yaitu apa yang istilahnya kerentak hati, ucapan hati kata mereka, bukan ucapan yang ada suaranya. Ini tidak benar. Kalam artinya al-kalam itu ada suara, ada lafaz. Bukan keinginan hati atau ucapan hati. Jadi harus dipahami, kalam di sini Allah punya sifat kalam, Allah berbicara yang bisa didengarkan oleh penghuni surga. Demikian juga ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah di Bukit Tur, Nabi Musa alaihissalam mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah ingin berbicara langsung dipahami oleh Musa. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat kalamullah. Kemudian di antara hal yang bisa kita petik dari pelajaran tadi, bahwasanya penghuni surga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada hijab. Fayukshaf al-hijab, disingkapkan hijab, yaitu penutup yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini bersama. Kemudian di antara dalilnya juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Pada hari itu, pada hari kiamat, pada waktu di surga, wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ini jelas-jelas. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Namanya melihat ya dengan kedua mata mereka, kedua mata penghuni surga, bukan melihat dengan mata hati. Kemudian juga dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Riwayat Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Sesungguhnya kalian kaum mukminin akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Nabi jelas-jelas mengatakan innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian ya dengan kedua mata kalian sebagaimana kalian melihat bulan ketika purnama. Artinya ketika mereka penghuni surga melihat Allah, melihat dengan jelas sekali, tidak sama-sama, tidak tertutup oleh awan, tidak tertutup oleh hijab, terang benderang sebagaimana manusia melihat bulan di kala purnama. Ini jelas-jelas terdapat penetapan sifat ru'yatur Rabb, Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Ai ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah. Kemudian di sini dikatakan ahaditsuha mutawatiratun. Hadis-hadis tentang ru'yatur Rabb, kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hak. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Dan hadis-hadisnya mutawatir. Artinya mutawatir itu
diriwayatkan oleh banyak perawi-perawinya. Jadi ada hadis dibagi oleh para ulama, hadis yang mutawatir, hadis yang ahad. Hadis ahad itu tidak banyak perawinya. Tapi semuanya kalau itu sahih wajib diimani. Ya, tidak semua yang mutawatir itu sahih, demikian juga tidak semua ahad itu lemah. Kalau itu sahih dari Rasul SAW sebagaimana yang telah disahihkan oleh para ulama, ya para ulama hadis, maka kita yakini meskipun derajatnya hadis ahad. Ya, karena sebagian kelompok yang menisbatkan kepada Islam, mereka mengatakan kalau hadis ahad itu tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini jelas-jelas tidak benar. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma atakum rasul fakhudhu." Apa yang telah dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Entah derajatnya mutawatir, entah derajatnya ahad, entah perawinya satu atau banyak. Ya, Rasul itu diutus kepada orang Quraisy satu orang, tapi diterima oleh orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya hadis dengan derajat mutawatir atau ahad bisa diterima, tidak boleh ditolak sama sekali. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita menolak hadis Rasulullah SAW meskipun derajatnya ahad. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, "Man radda hadisan min ahadits Rasulullah SAW, fa huwa ala syafa halakah." Barang siapa yang menolak satu hadis dari Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Apalagi hadisnya mutawatir derajatnya, maka tidak boleh ditolak. Dan kata ulama, barang siapa, sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengingkari adanya ru'yatul mu'minin rabbahum, mengingkari bahwasanya kaum mukminin tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak, maka dia telah kafir. Karena apa? Karena menolak banyak ayat-ayat Al-Quran, menolak banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan, yang menetapkan adanya hal ini. Dan mereka juga mengatakan barang siapa yang menolak adanya penglihatan kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, diharamkan baginya untuk melihat Allah pada hari di surga kelak. Ini sebagai ancaman barang siapa yang mengingkari hal ini, karena masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita dalam doa beliau. Nabi SAW mengatakan, "As'aluka lazzatan nazar ila wajhika." Ya Allah, aku minta kepadamu lazzatan nazar, kenikmatan, kelezatan melihat kepada wajahmu. Hadis riwayat Nasai dengan sanad yang sahih. Jadi kita sudah diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah agar diperlihatkan wajahnya pada hari kiamat kelak, itu di surga. Ini jelas-jelas adanya orang-orang beriman yang melihat Allah pada hari kiamat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah ru'ya ini. Di antaranya dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sesungguhnya tidak, yaitu orang-orang kafir akan dihalangi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang-orang kafir tidak diperlihatkan wajah Allah pada waktu hari kiamat kelak, yaitu di surga, kata mereka di neraka. Orang kafir tidak diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya orang beriman akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya. Ini yang berkaitan dengan melihatnya orang-orang beriman di surga. Itu tetap dan wajib untuk kita yakin. Cuma dalam masalah ar-ru'ya, para ulama membagi ru'ya, melihat itu ada 3 macam. Ru'yatul basar, melihat dengan mata kepala. Kemudian ru'yatun qalbiyah, melihat dengan mata hati, melihat dengan mata hati. Kemudian yang ketiga ru'yatun manamiyah, melihat dalam mimpi. Nah, 3 hal ini diperinci oleh para ulama tentang apakah orang itu bisa melihat Allah dengan ketiga-tiganya. Kalau ru'yatun basariyah, ini dibagi lagi oleh para ulama, melihat Allah dengan mata kepala, itu dibagi oleh para ulama ada 4 tempat. Yang pertama di dunia. Kalau di dunia dalam keadaan terjaga, manusia tidak bisa seorang pun melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ini kesepakatan para ulama ahli sunnah. Di antaranya yang diucapkan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarh Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wattafaqatil ummah ala annahu la yarahu ahadun fid dunya bi'ainaihi. Kaum muslimin, para ulama telah sepakat, yaitu ulama Ahlussunnah sepakat tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya dalam keadaan terjaga. Ini merupakan ijma ulama, ijma'nya kaum muslimin. Begitu juga Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billahi azza wajalla. Barang siapa yang mengaku-ngaku melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya dalam keadaan terjaga, maka dia telah kafir kepada Allah azza wajalla. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya kisah Musa alaihissalam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Ingatlah ketika Musa datang, walamma jaa Musa limiqatina ke Bukit Tur dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ini sifat kalam, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan qala rabbi, wahai Rabbku, arini, tunjukkanlah kepadaku, anzur ilaika, aku ingin melihat kepadamu. Apa jawaban Allah? Lantaran, engkau tidak akan bisa melihat aku. Nabi saja tidak bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, apalagi selain Nabi. Entah dia wali, entah dia kiai, entah dia ulama, entah siapapun, tidak bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga dengan kedua matanya. Ru'yatul basariyah di dunia tidak bisa. Bahkan dalam hadis yang sahih juga yang maknanya bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Artinya di surga kelak atau di padang mahsyar. Ini sepakat ulama, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melihat Allah. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat Allah, maka sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang akan kita bahas nanti, beliau mengatakan man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah di dunia dengan kedua mata beliau dalam keadaan terjaga, maka dia telah berdusta. Nabi Muhammad, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan apa? Terjaga. Apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau orang-orang itu mengaku bahwasanya ada yang lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kelompok tasawuf yang sudah tingkatannya tinggi, mereka mengatakan wali-wali itu lebih derajatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan, ya kalau Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah, namun wali-wali kami itu bisa melihat Allah SWT. Ini adalah satu yang kufur. Karena melecehkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata beliau, ana sayyidu walidi Adam, akulah tuan penghulunya anak Adam. Makhluk termulia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lainnya. Dan juga yang diakui oleh sebagian kelompok Syiah, Rafidhah, qatalahumullah wa la'anahumullah. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Khomeini, mereka mengatakan lana a'immatun la yablughuhum malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Khomeini mengatakan bahwasanya kami punya imam-imam yang derajat mereka tidak bisa dicapai oleh malaikat yang terdekat dengan Allah, dan juga tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus. Imam yang mereka katanya lebih afdol dari malaikat dan para anbiya. Na'udzubillah min dzalik. Ini di antara kekufuran mereka. Jadi harus kita apa? Yakini tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah di dunia dengan kedua mata beliau dalam keadaan terjaga, maka selain beliau lebih tidak bisa melihat. Dan kalau ada orang mengaku, maka dia seorang pendusta. Ya, ini harus kita yakin sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, bukan ucapan kita. Aisyah mengatakan seperti itu. Istri beliau yang paling tahu tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dia mengatakan saya melihat Allah, kemudian Allah mewahyukan kepadaku, aku ya boleh sholat lagi, sudah gugur kewajibanku, jelas-jelas apa? Pendusta. Karena Nabi Muhammad yang paling mulia saja masih beribadah kepada Allah. Kalau orang lain lebih lagi diwajibkan beribadah
Allah sampai meninggal dunia. Ini yang pertama, ru'yatul basariyah, melihat dengan kedua mata. Kalau di dunia tidak akan mungkin ada yang melihat Allah dalam keadaan terjaga. Kemudian di padang mahsyar, pada waktu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dibangkitkan dari kubur, semua berkumpul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya syafaatul uzma, yaitu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara manusia. Kata para ulama, yaitu ulama Ahlussunnah, mereka berselisih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang melihat Allah pada hari itu hanyalah orang-orang beriman. Ada 3 pendapat. Yang kedua, yang melihat Allah pada mahsyar itu orang munafik atau orang kafir dan mukminin. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan semua manusia melihat Allah pada waktu hari mahsyar. Orang kafirnya, orang mukminnya, orang munafiknya semua melihat Allah. Dan ini pendapat yang dirojehkan oleh Imam Qayyim dalam kitab beliau Al-Hadir Arwah ila Biladil Afrah. Bahwasanya semua manusia melihat Allah di padang mahsyar. Ada dalilnya, yaitu bahwasanya Allah berbicara dengan mereka pada waktu hari padang mahsyar dan dibukakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata para ulama tidak sama melihatnya orang beriman dengan melihatnya orang kafir dan munafik. Orang beriman ketika melihat Allah di padang mahsyar itu merupakan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik dan orang kafir ketika melihat wajah Allah semakin dia terazab. Karena apa? Kata ulama sebagaimana seorang pencuri ketika melihat polisi misalnya. Melihat dalam keadaan apa? Takut. Seperti itu juga. Karena mereka tahu bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, betul orang kafir, orang munafik melihat Allah pada hari mahsyar, namun melihatnya dalam melihat ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala, berlainan dengan orang-orang beriman. Itu yang dirojehkan oleh Ibnu Qayyim dan juga guru beliau Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-6. Ketika ditanya oleh orang-orang Bahrain, beliau menjawab bahwasanya memang yang rojeh adalah semua melihat Allah pada hari mahsyar. Ini yang kedua, melihat Allah dengan kedua mata. Di dunia tidak bisa, di padang mahsyar bisa. Cuma harus bedakan orang mukmin melihatnya dengan kenikmatan, yang orang kafir munafik melihat dalam keadaan ketakutan. Kemudian yang ketiga, melihat Allah di surga. Ini hanya khusus bagi orang-orang beriman. Ini ada, harus kita yakini sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, melihat Allah di neraka, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi yang bisa hanya di surga dan di padang mahsyar. Di dunia maupun di neraka tidak ada, istilahnya tidak akan mungkin orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan ru'yatul basariyah, melihat dengan kedua mata. Yang kedua, di antara bentuk penglihatan, melihat dengan mata hati. Ini ada artinya melihat dengan mata hati, yaitu dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang nama-nama Allah, tahu tentang sifat-sifat Allah, itu berakidah yang benar. Tahu akidah yang benar, belajar akidah yang benar, sehingga tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengenal zatnya Allah lewat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lewat al-kasyf, penyingkapan, bukan. Namun melihat, belajar ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail." Kata beliau, wajib bagi kalian, bagi kita semuanya untuk belajar, untuk mengenal 4 hal. Di antaranya al-ilmu, tentang ilmu. Apa ilmu yang dimaksud di sini? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan dengan penyingkapan. Ini termasuk arti yang diwajibkan, mempelajari tentang tauhid asma dan sifat. Kalau orang itu sudah belajar asma dan sifat, tahu tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan Sunnah, maka ada pengenalan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dekat dengan Allah, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan derajat al-ihsan. Apa al-ihsan itu? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat dirimu.
Ini namanya ru'yatul qalbiyah, melihat dengan mata hati, artinya dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu muraqabatullah. Dan ini adalah tingkatan tertinggi dalam Islam. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, kemudian berikutnya al-iman, kemudian al-ihsan. Ini tingkatan tertinggi dalam Islam. Ini adalah pembagian yang benar. Ya, pembagian yang benar itu seperti itu. Islam yang dulu, kemudian iman, kemudian al-ihsan. Bukan syariat, makrifat, hakikat dan sebagainya, bukan. Ini pembagian yang menyelisih pembagiannya Rasulullah SAW, yang menentang pembagiannya Rasulullah SAW. Al-Islam itu tingkatan terendah. Yaitu orang itu melaksanakan ibadah, tapi imannya masih belum kuat. Sebagaimana ketika orang Badui mengatakan amanna. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, bukan, kamu belum beriman, tapi masih Islam. Artinya keimanan masih belum masuk ke dalam hati mereka. Imannya belum kuat, maka masih dikatakan muslim. Kemudian kalau naik sudah banyak melaksanakan ibadah, imannya bertingkat, maka dijadikan sebagai mukmin. Kalau bertingkat lagi imannya, mendapatkan derajat al-ihsan. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan yang dilarang, menjalankan yang diperintah karena ikhlas karena Allah, takut dengan azab Allah, ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat al-ihsan. Kata para ulama, setiap orang mukmin itu pasti muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Karena mukmin apa? Lebih derajatnya lebih tinggi. Maka setiap mukmin pasti muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Demikian juga al-ihsan, setiap muhsin itu pasti muslim, pasti mukmin. Namun tidak semua mukmin itu muhsin, karena tingkatannya lebih tinggi lagi ya al-ihsan itu. Ini adalah pembagiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Al-ihsan itu adalah derajat ru'yatul qalbiyah. Dia bisa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini adalah bentuk ru'yatul qalbiyah. Bisa berlaku bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, ru'yatul manamiyah. Melihat Allah dalam keadaan mimpi. Ini kata para ulama bisa terjadi, mungkin terjadi bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma syaratnya tidak ada istilah diberi wahyu, karena wahyu sudah terputus dengan kematiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sebagian mengatakan, aku telah melihat Allah, atau Allah telah membisikkan kepadaku bahwasanya ini halal ini haram, padahal sudah ada dalam Al-Quran yang menyelisihinya. Ini jelas tidak benar. Wahyu sudah terputus dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau sekadar dia melihat Allah, tidak bisa kita dustakan. Cuma kita lihat apa embel-embel di belakang itu. Dia mengatakan melihat Allah, kemudian dia mengaku sebagai seorang nabi, mengaku seorang wali, padahal tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Makanya adalah suatu kedustaan yang sangat jelas sekali, seperti matahari di siang. Ini tentang masalah pembagian ru'yah. Kita ulangi lagi, ru'yah itu ada 3 bentuk. Ru'yatun basariyah, melihat dengan kedua mata dalam keadaan terjaga, melihat dengan mata hati, melihat dalam keadaan mimpi. Yang pertama dibagi lagi menjadi 4 tempat, di dunia, di padang mahsyar, di surga, dan di neraka. Yang 2 bisa ditetapkan, yaitu di surga dan di padang mahsyar. Adapun di dunia dan di neraka tidak akan mungkin ada seorang pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan poin berikutnya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini masih berkaitan dengan ru'yah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Fa innahu ma'surun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. Fa innahu ma'surun, karena telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas, diriwayatkan Qatadah dan Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakam bin Aban an Ikrimata an Ibnu Abbasin wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Miran an Ibnu Abbas. Ini adalah sanad para ulama. Ini sudah kita jelaskan dahulu, para ulama seperti itu jalannya atau metodenya. Ada riwayat-riwayatnya sehingga tahu hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Dan kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan al-isnadu minad din.
laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad periwayatan dari fulan itu termasuk dari agama. Karena kalau tidak dari agama, seandainya isnad itu bukan dari agama, maka manusia akan seenaknya mengucapkan kisah wali fulan, kisah dan sebagainya tanpa ada periwayatan. Seolah seperti apa? Dongeng, kancil makan timun atau lain-lainnya tanpa apa? Tanpa isnad. Ini adalah bukan dari agama. Agama ada isnadnya. Makanya kata para ulama, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Sirin, in hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dahulu ketika para sahabat belum terjadi fitnah, kita menerima semua hadis. Namun ketika terjadi fitnah, kalian mengatakan samulana rijalakum, sebutkan siapa guru-guru kalian. Kalau dari al-bid'ah kita tidak mau menerimanya, kita tolak. Kalau dari al-sunnah kita mau menerimanya. Ini adalah isnad. Berguru dari siapa? Kalau dari al-bid'ah kita tidak mau menerima ilmunya. Itu kata ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Di sini kita nggak membahas rawi-rawinya karena bukan bidang kita, sangat sulit masalah mustalah hadis. Ada orang-orangnya, para ulamanya. Kita nggak boleh melancangi mereka, meminteri mereka. Serahkan masalah ilmu hadis kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Di antaranya yang paling tersohor sekarang Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Cukup kita merujuk kepada pensahihan atau pengesahan atau pendhaifan pelemahan beliau. Beliau sudah punya buku Sahih dan Dhaifah, yang mana cukup bagi kita merujuk kepadanya atau kepada buku-buku beliau yang lainnya. Kita belum waktunya untuk seperti itu. Di sini kata Syekh Walid, muridnya Syekh Al-Albani, beliau mengatakan sanad hadis ini sahih. Wal haditsu indana ala dhahiri. Hadis ini menurut kami secara zahirnya, artinya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan Nabi melihat Allah itu bagaimana. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalamu fihi bid'atun. Membicarakan masalah itu adalah bid'ah. Artinya membicarakan masalah keifiahnya, bagaimana Allah itu. Ya, tidak diperbolehkan karena masalah ghaib. Tidak bisa kita mengetahui kecuali dengan wahyu. Jangan tidak ada pemberitahuan dari Allah bahwasanya Allah itu wajahnya seperti ini, tidak ada. Cukup kita beriman Allah punya wajah, Allah bisa dilihat, tapi bagaimana zatnya Allah kita katakan wallahu a'lam. Walakin nu'min, akan tapi yang wajib adalah kita beriman dengannya. Kama ja'ala zahirihi, sebagaimana yang datang dengan zahirnya. Wala nunadziru fihi ahadan, tidak boleh kita debat kusir dalam masalah ini. Kita katakan Allah bisa dilihat, namun bagaimana dilihatnya Allah itu kita katakan wallahu taala alam, tidak boleh jadikan bahan debat kusir, kata Imam Ahmad rahimahullah. Ini kita akan secara global kita simpulkan dahulu, nanti kita akan bacakan ucapannya para ulama. Di sini ada dua riwayat dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah yang kita sudah bacakan tadi. Aisyah mengatakan, barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya, maka dia telah berdusta. Ada lagi riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah. Di sini kelihatannya ada apa? Perbedaan pendapat antara kedua orang sahabat. Semua sanadnya sahih dari Ibnu Abbas dan juga dari Aisyah. Bagaimana menggabungkan kedua hal ini? Secara ya global kita katakan sebetulnya tidak ada pertentangan. Karena apa? Ibnu Abbas ketika mengatakan Nabi itu melihat Allah, bukan maksudnya melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya, namun melihat Allah dengan ru'yatul qalbiyah, penglihatan mata hati, ataupun penglihatan ketika mimpi. Karena nanti ada bahwa Nabi melihat Allah dalam mimpinya. Itu ada. Jadi Ibnu Abbas tidak menetapkan Nabi melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Namun beliau menetapkan Nabi melihat Allah dalam keadaan mimpi ataupun ru'yatun qalbiyah, melihat dengan mata hati. Adapun melihat dengan mata kepala dalam keadaan terjaga, sebagaimana kita katakan tadi, secara ijma sahabat dan ijma kaum muslimin tidak ada yang melihat Allah, entah itu nabi, entah itu wali, tidak ada yang bisa melihat Allah dengan kedua matanya dalam keadaan terjaga. Tapi kelihatannya memang ada perbedaan, cuma setelah dikumpulkan, digabungkan oleh para ulama, sebenarnya tidak ada perbedaan. Sekarang kita baca ucapan para ulama ini. Wa qafaha anhu radhiyallahu anhu khilafuhu. Telah sahih dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau ketika mentafsirkan ayat dalam surat An-Najm, maka dzabal fuadu ma ra'a,
hati ini tidak mendustakan apa yang dia lihat, yaitu ketika Nabi melihat Jibril alaihissalam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi melihatnya. Di sini ada sebagian yang mentafsirkan Nabi melihatnya itu melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia. Ini tidak benar. Kan ayat itu berkaitan dengan Jibril, bahwasanya Nabi melihat Jibril 2 kali. Ketika di dunia dan ketika di Isra Mi'raj. 2 kali Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Sebagian orang salah mentafsirkan. Walaqad ra'ahu, Nabi melihatnya, itu ada yang mentafsirkan melihat Allah, padahal tidak benar. Itu melihat Jibril alaihi assalam. Kemudian Ibn Abbas mengatakan ra'ahu bi fuadihi marratain. Nabi Muhammad SAW melihat Allah bi fuadi, dengan hatinya, bukan dengan kedua mata beliau. 2 kali. Walam yasihha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sarraha bi ru'yatil basariyah. Kalau Syekh Al-Walid, tidak ada riwayat yang menetapkan bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan Nabi melihat Allah dengan kedua mata beliau dalam keadaan terjaga. Tidak ada riwayat sama sekali dari Ibn Abbas tentang hal ini. Yang ada bahwasanya Nabi melihat Allah dalam keadaan mimpi atau dalam ru'yatun qalbiyah. Bal atlaqa ru'yata fi ba'd riwayati anhu. Memang ada sebagian riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan bahwasanya Nabi melihat Allah. Titik. Tidak dijelaskan melihat Allah dengan apa? Dengan hatinya atau dengan kedua matanya. Namun ada riwayat yang menjelaskan hal itu, yaitu melihat dengan kedua hatinya. Jadi inilah para ulama. Mereka tidak mau mengambil sepotong-sepotong, tidak mau mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Ini berlainan dengan al-bid'ah. Al-bid'ah kerjaannya mengambil dalil sepotong-sepotong saja. Fawailul lil musallin, titik diambil, ya, tanpa melanjutkan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, titik, ya dilanjutkan lagi. Ini enggak benar. Ini sebagian al-bid'ah seperti itu, suka motong-motong dalil. Makanya jangan terlalu percaya dengan dalilnya al-bid'ah. Ya, karena apa, kalau diteliti justru kadang-kadang apa? Entah diselewengkan maknanya, entah dipotong. Tujuannya agar disesuaikan dengan hawa nafsu mereka atau mazhab mereka yang batil. Kalau ulama enggak, ini ada riwayat yang global, ini ada yang terperinci, maka digabungkan, yaitu yang global ditafsirkan dengan yang terperinci. Demikian juga dalam hadis dan Al-Quran. Sebagian Al-Quran, sebagaimana kita jelaskan dahulu, Al-Quran ada yang secara umum dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Misalnya masalah sholat, aqimus sholat. Jadi kalau sholat nggak tahu kita bagaimana cara sholat kecuali jadi apa? Hadis Nabi SAW. Demikian juga masalah halal wal haram. Dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya yang punya taring itu haram. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kuladina bin yang punya taring itu haram. Ya, maka harus kita ambil, nggak boleh kita mengatakan ya kita ambil saja Al-Quran, hadis kita tidak mau mengambilnya. Hanya apa? Menghalalkan misalnya macan, kemudian anjing dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada dalam Al-Quran dalilnya. Kalau kita sebutkan hadis, wah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Tidak. Al-Quran menjelaskan secara global, kemudian diperinci oleh hadis. Ataupun Nabi SAW memberikan syariat, dan itu pun dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi harus digabungkan. Tidak akan mungkin ada pertentangan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kalau hadis sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tinggal kitanya saja yang bisa memahami atau tidak. Makanya kalau tidak paham jangan dipahami sendiri. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam segala hal. Kalau kita nggak bisa menjamakan, menggabungkan, maka kita tanyakan kepada para ulama. Jangan kita meminta. Sudah menganggap dirinya sudah mujtahid, ya. Kalau salah nggak berdosa katanya. Justru kalau dia salah dia banyak berdosa. Karena apa? Belum waktunya ijtihad, dia sudah ijtihad. Ijtihad tidak mudah. Jadi para ulama menggabungkan bahwasanya ada riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan Nabi melihat Allah, titik. Ada lagi yang mengatakan lebih terperinci. Riwayatnya Ibn Abbas, Nabi melihat Allah dengan hatinya. Jadi digabungkan bahwasanya Nabi itu melihat dengan mata hatinya, bukan dengan kedua mata beliau. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita lihat ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dia mengatakan ja'at an Ibn Abbas akhbarun mutlaqah. Datang dari Ibn Abbas riwayat yang mutlak, yang global. Wa ukhra muqayyadah, yang lainnya itu terperinci. Fayajib hamlu mutlaqiha ala muqayyadiha atau muqayyidiha. Maka wajib membawa yang global kepada yang terperinci. Ini adalah sikapnya atau metodenya para ulama. Membawa yang mutlak, yang global kepada yang
terperinci untuk menggabungkan dua riwayat yang sama-sama sahih, bukan mengambil sebagian menolak sebagian yang lain, tidak. Wa yaqulu aidan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bila mengatakan juga yumkinul jam'u baina isbatin Abbas wa nafi Aisyah. Maka di sini mungkin untuk kita menggabungkan antara riwayat Ibnu Abbas yang menetapkan Nabi melihat Allah dengan riwayatnya Aisyah yang menolak Nabi melihat Allah, yaitu apa? Ala ru'yatil basar wa isbatu ala ru'yatil qalb, yaitu membawa penetapan atau peniadaan Aisyah itu, yaitu Aisyah meniadakan Allah, Nabi melihat Allah dengan kedua mata beliau. Sedangkan penetapan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Jadi intinya Nabi tidak bisa melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga dengan kedua mata beliau, namun beliau hanya bisa melihat Allah dalam hati beliau, yaitu dengan mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah pengetahuannya. Tsummal murad bi ru'yatil fuad ru'yatul qalb. Yang dimaksud ru'yatul fuad adalah ru'yatul qalb, penglihatan dengan mata hati. La mujarradu hasulil ilmi, bukan sekedar mengetahui, namun mengenal Allah lebih dekat. Di anna Rasulullah kana aliman billahi ala dawam, karena Nabi sallallahu mengenal Allah atau tahu tentang Allah secara terus menerus. Kemudian qala Syekhuna fi ta'liq al-hadits Ibnu Abbas fi ru'yatil fuad. Kemudian kata Syekh kami yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah dalam komentar beliau terhadap riwayat Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata hati beliau. Qultu hadza ma'aqani mauqufan. Ini derajatnya mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada para sahabat. Yang sampai kepada Nabi itu namakan hadis al-marfu'. Fa inna mafhumahu annahu lam yarahu bi'ainihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah bukan dengan kedua mata beliau. Fala yukhalif hadis Aisyah fil bab. Maka ucapan Ibnu Abbas ini tidak memiliki ucapannya Aisyah radhiyallahu anha alladhi sarahat fihi bi nafiy ru'ya, yang mana Aisyah meniadakan penglihatan Nabi dengan kedua mata beliau. Li'anha ta'ni ru'yatul ain, karena Aisyah mengatakan barang siapa yang menceritakan kepada engkau bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah dengan kedua mata beliau, maka dia telah berdusta. Ini yang betul, tidak ada yang melihat Allah dengan kedua matanya. Wa mithlu hadis Abi Dzar qalat, demikian juga dengan hadis Abi Dzar yang mengatakan saat Rasulullah sallallahu hal ra'aita rabbak. Dalam riwayat yang lain Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu, apakah engkau ya Rasulullah pernah melihat Allah Rabb engkau? Beliau mengatakan nurun anna arahu. Ya, ketika di Isra wal Mi'raj Nabi mengatakan nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangiku untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri mengatakan beliau tidak bisa melihat Allah dengan kedua mata beliau, entah di dunia ataupun waktu di Isra dan Mi'raj. Hadis ini diriwayatkan Muslim, nurun anna arahu. Naam, hadzal hadis yukhalif hadis Aisyah min jihatin ukhra. Fa inna fihi anna sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an qouli ta'ala wa laqad ra'ahu nazatan ukhra. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada minggu yang akan datang. Kemudian sebelum saya lupa, saya umumkan amat dari Ustaz Mubarak hafizahullah. Beliau mungkin tidak bisa mengisi pengajian besok hari Rabu di Mahfur ataupun hari Kamis di masjid ini karena beliau ada kesibukan, ada udzur. Sekali lagi beliau tidak bisa mengisi pengajian pada hari Rabu besok dan Kamis berikutnya. Untuk minggu ini saja beliau tidak bisa karena ada udzur. Wallahu taala alam wa aqu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.